Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kusuma Dewi. Saya adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Dan saya mengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan matematika dasar. Nah, hari ini saya akan membuat video simulasi mengajar, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pekerti Unja tahun 2020. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester ini Ibu akan mengampu mata kuliah perkembangan peserta didik seperti yang dijelaskan pada kontrak mata kuliah kita minggu lalu. Nah, jadi tujuan kita mempelajari tentang perkembangan peserta didik ini adalah untuk mengetahui nanti bagaimana cara yang terbaik dalam menyampaikan ilmu yang akan kita berikan kepada peserta didik. Jadi kan di sini semuanya calon guru ya. Nah, jadi kalau calon guru itu kita bukan hanya sekedar untuk menyampaikan misalnya materi apa, matematika misal. Nah, tetapi untuk menyampaikan sebuah materi itu tentu kita harus memahami nih seperti apa peserta didik kita. Nah, jadi misalnya kita mengajar pada sekolah menengah pertama atau anak SMP itu pada usia remaja. Nah, jadi di usia remaja itu tentunya berbeda nih treatmentnya dengan kita mengajar anak SD. Nah, makanya di sini penting sekali para calon guru ataupun mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semuanya harus mempelajari mata kuliah ini. Jadi nanti begitu sudah terjun ke lapangan atau sudah menjadi seorang guru, itu nggak bingung lagi nih, karena kan ada permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Jadi nggak hanya kita menyampaikan dan kita berpikir cara kita menyampaikan ini sudah yang terbaik dan bisa diterima oleh peserta didik kita. Oke, di pertemuan pertama ini, di awal pertemuan kita di perkembangan peserta didik ini, kita terlebih dahulu akan membahas beberapa subbab. Yang pertama tentang definisi dari peserta didik, kemudian hakikat dari peserta didik, kemudian kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta hak dan kewajiban dari peserta didik. Nah, karena ada beberapa subbab, maka pada hari ini Bu akan membagi kita dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, jadi karena kita ada 20 siswa, maka kita ada 5 kelompok dan masing-masing kelompok membahas satu subbab. Nah, jadi misalnya kelompok 1 membahas tentang definisi peserta didik, kemudian nanti kelompok 2 akan membahas tentang hakikat peserta didik, kemudian kelompok 3 membahas tentang kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kelompok 4 membahas tentang hak dan kewajiban peserta didik, kemudian yang kelima karakteristik peserta didik yang sukses. Nah, jadi nanti setelah dibagi kelompoknya, itu masing-masing silakan mencari penjelasan tentang masing-masing subbabnya. Boleh cari di internet, boleh cari di buku, dan semuanya nanti dituangkan di dalam karton. Nah, jadi silakan semuanya sekarang duduk berdasarkan kelompoknya. Ini langsung Ibu bagi aja ya, ini berempat. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan yang itu kelompok 5. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, silakan dibahas. Nah, jadi itulah tadi kita sudah sama-sama berdiskusi ya. Jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan materi dari masing-masing kelompoknya, dan juga ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Nah, dari hasil diskusi tadi, siapa yang dapat menyimpulkan tentang pertumbuhan dan perkembangan? Ayo Maki, silakan Maki. Pertumbuhan artinya
sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari hal yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Oke. Nah, jadi betul sekali ya, pertumbuhan itu yang pertama sifatnya adalah dia akan tumbuh tetapi memiliki batas tertentu. Jadi ketika sudah mencapai batasnya maka pertumbuhan itu akan berhenti. Kemudian yang kedua, sifatnya kalau pertumbuhan itu bisa diukur dan bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi kalau misalnya untuk pertumbuhan memang benar-benar terlihat, oh iya anaknya semakin tinggi kayak gitu, atau semakin besar atau semakin gemuk. Nah bedanya dengan perkembangan, kalau perkembangan dia terjadi terus-menerus dari baru lahir hingga nanti meninggal. Nah itu perkembangannya akan berjalan terus. Nah kemudian juga kalau perkembangan ini dia bukan diukur, tetapi dilihat bagaimana standarnya. Misalnya pada anak SMP harusnya dia sudah perkembangannya udah sampai sini nih, udah kemudian misalnya, atau kalau misalnya potong deh maki, dah terus kakak lupa ngomong apa lagi. Dah potong ya. Terus yang terakhir nih, minggu depan kita akan membahas tentang perkembangan. Oke, demikian untuk pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, untuk minggu depan Ibu minta semuanya sudah membaca materi terlebih dahulu seperti yang Ibu share di RPS minggu lalu. Untuk sumber belajarnya dari buku. Nah, kemudian nanti silakan dibuat resumenya. Minggu depan kita akan bahas lagi seperti tadi, sistemnya berkelompok, kemudian presentasi ke depan dan tanya jawab. Oke, cukup untuk hari ini ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah tadi video simulasi mengajar. Dikarenakan memang mahasiswa sedang ditiadakan kuliah tatap muka, maka video mengajarnya tidak benar-benar dilakukan di dalam kelas, tetapi hanya simulasi di ruang belajar saja. Semoga bisa bermanfaat buat yang nonton, dan jika ada saran mungkin bisa dikomentari di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.